putih cemerlang sampai warna kopi susu. Hanam bukan. Saya ditanya, "Kau benar?" Gaul. Maka Allah Ta'ala sempurnakan nazar, tetapi kita wajib menunaikannya. Maka Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul dan berhadir di sini, dan hadir bersama dengan kita Bapak PJ Bupati beserta Ibu Ketua Penggerak PKK. Yang saya muliakan dan saya hormati Muspika, Muspida ini. Karena permainannya biasa tingkat kita baru kecamatan Muspika gitu. Yang saya muliakan dan saya hormati Muspida Aceh Besar yang sudah berhadir, Bapak Kapolres atau yang mewakili Bapak Dandim 0101 Aceh Besar ataupun yang mewakili, yang saya muliakan dan saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar hadir, alhamdulillah baru. Yang saya muliakan dan saya hormati Kepala Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Besar beserta para tamu undangan yang lain, dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak kita absen seorang demi seorang. Yang saya muliakan dan saya hormati perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar yang sudah berhadir, para asisten, para kepala dinas, para camat, dan ibu-ibu ketua penggerak PKK kecamatan yang sudah berhadir dari berbagai penjuru Kabupaten Aceh Besar. Kami yang hadir pada hari ini merasa sangat berkah. Tentu saja sajian yang dihidangkan adalah yang terbaik dari masing-masing kecamatan. Nyonya anak roh, pokoknya anak roh lahir. InsyaAllah, karena bagi kita orang Aceh, makan adalah olahraga. Makanya orangnya juga jangan makan-makan di olahraga. Sebagai perlombaan olahraga makan-makan. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, kita sudah berada pada waktu momen-momen yang dekat dengan pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi. Di provinsi kita ada 2 pasangan calon 01 dan 02. Di kabupaten kita ada 4 pasangan calon 01, 02, 03 dan 04. Maka di waktu-waktu sekarang setiap kali kita berfoto mengangkat tangan itu sangat berbahaya. Jatuhnya menurut payah, maka beraman dari menurut dulu. Limong nahwa karena tidak ada pasangan 05. Dalam kondisi seperti sekarang kita menjadi terpecah, dukungan kesimpulan dan dukungan kesimpulan, tetapi sebuah saran di dalam agama. Tadi saya bacakan ayatnya dari surat Al-Imran. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada ajaran Allah dan jangan bercerai-berai. Diingatkan untuk berpegang teguh kepada ajaran Allah. Karena untuk menjadi kepala daerah, jadi bupati, jadi wali kota, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun di antara kita yang ingin menjadi pemimpin, diajarkan doanya di dalam surat Al-Imran. Apa doanya? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah yang memiliki kekuasaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendak, dan Engkau cabut kekuasaan itu dari orang-orang yang Engkau inginkan. Wa tu'izzu man tasha, Engkau muliakan orang-orang yang Engkau kehendak. Wa tudhillu man tasha, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau inginkan. Biyadikal khairu, di tanganmu lah kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.
Bila Allah sudah inginkan seseorang menjadi penguasa, maka prosedur semuanya bisa dilewati. Dulu setelah zaman Nabi Musa alaihissalam, ketua-ketua fraksi di DPR saat itu menemui seorang nabi yang bernama Nabi Syamwil. Orang Eropa sekarang menyebutnya Samuel. Minta ditunjuk seorang penguasa. Mereka sebenarnya berharap salah seorang di antara mereka yang dipilih, tapi Allah Ta'ala berkehendak lain. Inna Allah astafa lakum alaikum taluta malika. Allah sudah menunjukkan Inna Allah qad ba'atha alaikum taluta malika. Allah lantik Talut menjadi pemimpin kalian. Talut ini jangankan jadi ketua partai politik, jangankan jadi ketua fraksi, jangankan jadi anggota dewan, bahkan sebagai pegawai dan honorer di Sekuan pun tidak pernah. Ganyan berarti kami. Ketika Allah Ta'ala berkehendak beliau untuk menjadi pemimpin, tiba-tiba ditunjuk. Apa pekerjaan beliau? Rabi Kamen. Makanya di dalam Islam kata Nabi, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Allah tidak pernah mengutus seorang nabi kecuali pasti nabi itu dulunya penggembala kambing. Sahabat-sahabat yang kecil yang duduk sekitar beliau heran. Apa mungkin sosok yang sangat berwibawa, yang seorang rasul, yang seorang nabi dulunya menggembalakan kambing? Maka mereka konfirmasi, wa anta ya Rasulullah, anda pun dulunya menggembalakan kambing ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, na'am, iya, kuntu ar'a'a ala qarariqa li ahli Makkah. Dulu saya gembalakan kambing untuk mendapatkan upah beberapa kirat yang kambing itu milik penduduk Makkah. Makanya kepemimpinan tidak pernah bisa lepas dari kambing. Disebutlah dalam bahasa Inggris kepemimpinan itu dengan kata-kata leadership. Leadership, namanya domba, pemimpin kambing. Para pemimpin ini ketika sudah bermasalah, mereka akan mencari kambing hitam. Bila dengan kambing hitam tidak selesai masalah, maka diterapkan politik adu domba. Kami yang tidak berpaham. Nah, cara kami yang politik. Ini kepemimpinan. Tetap kami yang berpaham. Dan di dalam bahasa, jangan lupa, ketika Rasulullah katakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ra'in itu bukan pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah penggembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan gembalaannya. Ra'iyah, gembalaan, diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi rakyat, gembalaan. Maka masuklah dalam sila yang keempat dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sampai ke Aceh menjadi salah maknanya, menjadi kerakyatan. Kerakyatan betul-betul. Ditambah sila yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia ngomongnya sok-sok Inggris, maka sosial jadi singkat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sangat-sangat sial. Maka segala ucapan harus diucapkan dengan kata yang fasih, karena kata adalah doa. Diatur di dalam agama sedemikian rupa. Maka kalau ingin jadi pemimpin, kalau ingin jadi pemimpin, berharaplah kepada Allah, karena kalau Allah sudah berkehendak, maka prosedur bisa dilewatkan. Maka Indonesia menjadi contoh yang paling ideal. Betapa ketika Allah menginginkan seorang jadi pemimpin, syarat dan ketentuan bisa diabaikan.
Saya tidak tahu bahwa syarat menjadi Presiden Republik Indonesia itu sangat ketat. Sampai ketika 4 orang putra terbaik bangsa mencalonkan diri. Ada Susilo Bambang Yudhoyono, ada Prabowo Subianto, ada Wiranto, dan ada Megawati. 4 orang bertarung menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Apa yang terjadi? Kita tonton di televisi, mereka diperiksa kesehatannya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Keluar masuk ruang kesehatan, diperiksa mata, diperiksa hidung, diperiksa telinga, diperiksa kuku, cemekap, bahan. Semua diperiksa. Saat itulah saya mulai bertanya-tanya. Kalau pemeriksaan kesehatan untuk calon presiden sedemikian ketat, pertanyaannya, bagaimana Gus Dur bisa lolos? Ketika Allah Ta'ala berkehendak Gus Dur jadi Presiden Republik Indonesia, 250 juta rakyat Indonesia lupa meminta Gus Dur diperiksa kesehatan. Beliau harus ditarik dari depan, istri beliau harus didorong dari belakang. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Jadi Gus Dur sebagai presiden. Dicemooh oleh orang Aceh, lepas pengawal Indonesia, udah buka jadi presiden katanya. Apa yang terjadi? Kita dihukum oleh Allah Ta'ala, ditimpa oleh Allah. Ternyata untuk menjadi seorang pejabat, menjadi seorang pemimpin, jangankan ijazah dan sertifikat, bahkan nyawa pun tidak perlu. Sehingga pernah satu periode di Aceh, di kantor gubernur, dilantik pejabat yang sudah meninggal setahun yang lalu. Nah, naruh apa? Ganti pun tapi orang betul ganti. Untung mana dia? Yang dia jadi tidak, yang pejabat ini dulu. Kenapa? Allah ingin membuktikan kebenaran sabda Nabi. Ketika Rasulullah katakan, "Man ayyara aqahu ala aibin lam yamut hatta ya'malahu." Barang siapa yang mempermalukan saudaranya karena suatu aib, Allah tidak izinkan dia meninggal dunia sampai dia kerjakan aib tersebut. Kita cemooh pemerintah di tingkat pusat karena melantik seorang yang tunanetra Gus Dur menjadi presiden. Allah balas ke kita. Kita lantik seorang yang sudah meninggal dunia untuk menjadi pejabat. Kita buat alasan silap. Silap itu pekerjaan 1-2 orang, sedangkan pejabat itu diseleksi oleh BKPP. Bagaimana satu lembaga bisa silap semuanya? Yakinlah Allah sifatkan kita seluruhnya agar kita sadar. Jangan pernah mencemooh orang lain karena akan kembali kepada kita. Maka kita diajarkan untuk saling menutupi aib, saling merahasiakan aib, kecuali apabila sudah terpublikasi. Sedangkan kita punya penyakit tradisional di Aceh, nama penyakit itu kueh. Saking kuatnya penyakit ini melekat di orang Aceh, terlebih di Aceh Besar, sampai diabadikan sebuah kampung dengan nama Kampung Kueh. Di Kediri. Dia udah dibaca Kueh kan? Ini penyakit tradisional. Kenapa penyakit itu muncul? Karena kita pelihara. Maka di dalam agama kita diarahkan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang sibuk mengurus aib dirinya sendiri sampai tidak sempat memperhatikan aib orang lain. Makanya dibuat karikatur di media-media massa. Ada orang yang sibuk menunjukkan bolong kecil di celana orang lain sampai dia lupa ada sobek besar di celananya sendiri. Maka kita diajarkan bahwa kita bersaudara. Aceh dengan Aceh, Nyo Aceh antar kabupaten, antar kecamatan kita bersaudara. Dalam satu kecamatan antar mukim kita bersaudara. Dalam satu mukim antar kampung kita bersaudara. Dalam satu kampung antar dusun kita bersaudara. Maka untuk Indonesia antar provinsi, antar bangsa, antar suku kita bersaudara.
Tapi persaudaraan ini tidak akan kuat selama kita tidak keluar dari lingkungan dan habitat. Ilan menyelentuk icah keematan tinggal di kampung dan alucut yang baru pergi lagi dengan orang kampung Ceraya. Kenapa? Ribut dengan tetangga. Kapan saya bersyukur punya tetangga Ceraya? Saat ribut dengan pemukiman yang berbeda. Maka terasa Ceraya itu tetangga saya. Antar pemukiman ini tetap ribut sampai kapan? Terjadi keributan antar kecamatan. Maka pemukiman dalam satu kecamatan itu tumbuh solidaritasnya. Makin jauh kita berjalan, makin luas persaudaraan. Orang yang hendak berdebit dari tumpuk roh, mungkin lebih dekat. Maka orang yang hendak berdebit dari kampung, yang memiliki jabatan tertinggi dan tidak benci berat. Berupa aja benci, berupa aja benci. Menang kerja satu camat, berupa di camat jadinya. Orang yang tidak pernah keluar dari kecamatan ribut hanya untuk merebut jabatan di kantor camat. Menang kerja berupa mau berdiri. Orang yang tidak pernah keluar dari Aceh Besar merempah jadi bupati tapi menang bertepit dari Aceh Raya lewat bundaran baru ke lemah nak gubernur di Paiman Aceh. Naik persaingan kita. Makanya Islam anjurkan merantaulah, berjalanlah yang jauh. Jauh dengan Aceh Raya bertolak ya begitu. Maka kita senang ketika hari ini kita melihat saat jabatan bupati berada di tangan Pak Iswanto, beliau pendidikannya di Pulau Jawa. Apa yang terjadi? Beliau mainnya di Jawa. Maka saya gugat kenapa di Aceh putra-putra terbaik siswa-siswa unggulan, cita-cita terbesarnya selalu kuliah di Kopelma Darussalam. Yang mahasiswa adanya habis hebat kuliah di USK. Kalau di USK kuliahnya, maka pergaulannya terjauh, Kuala Simpang, Lawi Sidana-Gala, Subur Salam, Kedih Husnulu. Gejang Medan, Hanangan, Gejang Jawa, Hanarakan. Makanya pejabat-pejabat kita begitu sampai ke kementerian karena tidak luas pergaulan. Untuk bahkan ke kementerian, berpegah kursi tempat duduk, lapang kepala kebiak melumpang. Mana adalah? Tapi Pak Upati kita, karena memang jaringannya IPDN, STPDN, saya sudah pernah diajak jalan-jalan oleh beliau. Dulu jalan-jalan ke Palu, jalan-jalan ke Lombok. Saya enak dengan beliau. Kenapa? Karena silaturahminya luar biasa. Baru ke Jakarta, tulis telepon Lombok. Baru ke Jakarta, tulis telepon kami. Pejabat lagi kayak tua Lombok, ini lebih itu. Kenapa? Silaturahmi. Ini silaturahmi ini yang hilang dari kita. Makanya kita perluas jaringan. Nyawa Mahmud dan yang jarang-jarang dari Aceh Raya yang juara 1 sampai 10 juga itulah grade 2. Biarlah USK di Kopelma Darussalam yang grade 2, kawin 2. Yang kawin 3 bahkan 30 bukan. Yang kawin 4 bagi 30. Kenapa? Kalau nanti anak-anak kita duluan keluar, saat mereka sudah berada di sana, yang penting mau bergaul. Cuma masalah kita orang Aceh eksklusif, menguat kita bergaul. Kadro Mesir tidak kuliah, tempat harap tentang Banda Aceh. Kenapa? Senang bergaul dengan sesama sendiri. Ini penyakit yang harus kita ubah. Maka buatlah pergaulan antar daerah, kirimkan anak-anak kita keluar. Wa may yahtasim billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kalau tadi kita sudah berpegang teguh kepada ajaran agama Allah, maka itu menjadi pegangan yang sangat kokoh. Oleh karena itu sebelum anak-anak kita kirim keluar daerah, sebelum kita kirim untuk merantau ke Sumatera Utara, ke Pulau Jawa, ke Papua, kita bekali mereka keimanan yang kuat. Maka hari ini PR terbesar kita adalah anak-anak kita sudah tidak paham dasar-dasar akidah. Coba sekali-kali Bapak dan Ibu pulang ke rumah, tanyakan kepada anaknya yang SD, SMP, dan SMA. Berapa rukun Islam? Berapa rukun iman? Berapa rukun salat? Bahkan na'udzubillah, kadang-kadang rukun hebat katanya yang paduk tidak ada wujud. Rukun hebat, banyak rukun hebat, rukun hebat, rukun. Rukun hebat. Padahal dulu sudah selesai di tingkat orang tua kita. Maka permainan para orang tua kita dulu adalah permainan yang intelektual.
meskipun merukun. Maka saya tantang MAA untuk tingkat kabupaten, untuk tingkat provinsi, kenapa kita tidak hidupkan lagi tradisi meskipun dan rukun dalam tradisi sehari-hari. Jadi bukan hanya dalil mereka, supaya itu merasuk di dalam jiwanya. Maka saya tinggal di Cukun, saya buat pengajian di Masjid Darul Falah Cukun. Begitu saya sampaikan materi-materi tauhid dari kitab-kitab yang besar. Setelah selesai semua uraian, tiba-tiba ada anak muda yang sebaya dengan saya. Dan untuk merasa muda, karena mati. Menjawab dengan baik-baik syair dari proses merukun dan meskipun yang masa lalu. Oh nyor bagi arti kalimat merukun, masuk kalimat-kalimat tersebut. Maka saya tantang kita yang hadir, ibu-ibu PKK, bapak-bapak pejabat, mari kita dorong anak-anak muda kita menghidupkan tradisi lama dulu, yaitu ada kebiasaan merukun dan meskipun. Mereka duduk di munasabah, mereka duduk di balai berbicara tentang hal-hal yang ilmiah ini. Maka kalau itu sudah masuk ke dalam jiwanya, tinggal kita jaga akhlak mereka dengan satu pesan yang selalu kita ulang-ulang. Apa pesannya? Kata Nabi dalam hadis, inna likulli dinin khuluqan. Sesungguhnya setiap agama punya standar akhlak. Wa inna khuluqal islami al-haya. Dan sesungguhnya akhlak Islam adalah malu. Saya lahir dan besar di Aceh Selatan. Ketika akan merantau, kawan-kawan bukan saya. Ketika kawan-kawan akan merantau, apakah mencari ilmu, apakah mencari rezeki, amanat dari orang tuanya satu saja. Nah, merantaulah kemana saja, cari ilmu yang banyak, bodoh tidak mengapa. Yang penting jangan bikin malu keluarga. Nah, merantaulah kemana saja, bekerja apa saja, enggak kaya enggak apa-apa. Yang penting jangan bikin malu keluarga. Maka ulun zaman dekat dijaga malai. Tapi hari ini nasihatnya terbalik. Nak sekolahlah yang tinggi, usahakan IPK-nya juga tinggi, caranya terserah. Nah, merantaulah cari uang yang banyak. Kalau belum kaya jangan pulang, caranya juga terserah. Maka betapa orang-orang tua hari ini dengan bangga katakan, Ustaz, tolong nanti pesijur saya mau berangkat haji. Kapan setor BPIH? Baru bulan kemarin. Kok enggak antri? Haji plus Pak Ustaz. Pan ikirin dana di bandar. Hai pan tidak berantau kaya, balah tak kaya. Kau kerja muka narkoba. Dia jualan narkoba, berangkatkan orang tua haji plus. Alhamdulillah, bahaya sekali orang tuanya. Maka kenapa ini terjadi? Malunya hilang. Maka hari ini dalam berbagai kesempatan, di berbagai tempat saya selalu ingatkan, mari kita angkat tema tentang malu. Sebagai suami ketika istri keluar rumah penampilannya tidak sesuai syariat, jangan dimarahi, jangan dimaki, sebut saja. Benar, maler. Tuh boleh, maler. Ibu-ibu yang suaminya akan keluar dengan celana pendek, jangan dimarahi suami, angkat saja tema tentang malu. Wah, maler gitu ya kadang-kadang. Anak-anak keluar rumah ingatkan, nak jangan bikin ulah di luar. Kenapa mak? Malu kan. Setiap orang diingatkan tentang rasa malu. Maka insya Allah kalau malu itu terus berulang, insya Allah suatu saat kita di Aceh besar semua akan besar kemaluannya. Rasa malu ya Allah. Kalau sudah ada rasa malu, itu akan menjadi pendorong pembangunan yang luar biasa. Jepang kena bom atom di tahun di mana Indonesia merdeka 1945. Pertanyaannya, Jepang yang hancur lebur. Hancur lebur ini nggak bisa diterjemah ke bahasa Aceh. Hancur, lebur yang terang. Hancur lebur di Hiroshima dan Nagasaki. Pertanyaannya, di mana Jepang hari ini dan di mana Indonesia hari ini? Jepang menjadi negara maju dan kita masih terhati-hati. Apa yang menyebabkan Jepang maju? Mereka punya budaya malu yang sangat tinggi. Ketika gagal di dalam pekerjaan, bukan hanya malu berada pada pekerjaan, bahkan malu bertahan hidup. Maka ada tradisi bushido harakiri, bunuh diri ketika gagal. Maka tanamkan rasa malu, insya Allah kita akan menjadi peradaban yang maju. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, saya sebenarnya ingin berceramah lebih lama lagi, tapi malu juga saya. Karena hidangan sudah tersedia, maka kita akan menikmati, dan saya sangat berharap nanti kepada MC Mak Jumlah
Saat mempersilakan makan, ini makanannya banyak, orangnya terbatas. Saya sangat sedih ketika acara kenduri seperti ini dipersilakan kepada Bapak dan Ibu hidangan yang sudah kami sediakan untuk dicicipi. Yang cicipinya kan tidak-tidak yang jujur. Yang punya hati-hati. Maka nanti jangan dicicipi. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu hidangan yang sudah tersedia untuk diserve. Insyaallah. Karena kadang-kadang terlalu sopan tidak pernah mencapai tujuan. Sopan perlu, tapi terlalu jangan. Karena segala yang terlalu tersebut menjadi tidak baik. Di dalam kitab Al-Qawaid, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi katakan tentang hududul akhlak, batasan akhlak. Jujur itu bagus, tapi dia di tengah-tengah. Terlalu jujur, lugu namanya. Kurang jujur, pembohong namanya. Dermawan itu bagus, dermawan itu di tengah-tengah. Terlalu dermawan, boros. Kurang dermawan, pelit. Berani itu bagus, dia di tengah-tengah. Kurang berani, pengecut namanya. Terlalu berani, nekat orangnya. Maka semua ada batasan dan kita ambil di tengah-tengah. Oleh karena itu, mari hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di majelis ini. Pesan-pesan yang tadi sudah saya sampaikan, yang paling akhir, yang paling penting, hidupkan kembali budaya malu. Maka salah satu yang harus kita jaga malu adalah ketika makan, kita makan sebatas yang kita perlu. Karena ada sebuah filosofi menunjukkan bahwa kecenderungan untuk menilai orang kaya dan orang miskin itu ketika sedang makan. Orang kaya itu hartanya banyak, rezekinya sedikit. Maka setiap kali mau ambil kuah, kayaknya oleh kasur, nyodo mau ke kameng. Makannya sedikit. Orang miskin itu rezekinya banyak, maka ambil makanannya banyak. Maka kalau ingin terlihat sebagai orang kaya, ambil nasi sedikit saja, enak ditambah. Maka kalau nanti yang nasinya penuhnya merihau lemetin. Maka kita belajar etika ini, tunjukkan bahwa kita orang-orang yang berkelas, orang-orang yang elegan. Walaupun kita sangat lapar, tapi jangan dipertontonkan. Tapi yang penting makan durasi yang panjang dan berdua bui poro, sebab ini sport center olahraga. Baik, mari untuk keberkahan majelis sama-sama kita mengadahkan tangan dan mengamini doa yang saya bacakan untuk keberkahan pertemuan kita ini, untuk semoga nantinya Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang terbaik, untuk supaya Bapak Iswanto dan Ibu Rizky Handayani yang sudah berkontribusi memajukan Aceh Besar, memajukan Kota Jento, itu dipanjangkan umur oleh Allah, diberkahi rezekinya, dan mudah-mudahan nanti ketika Allah berkehendak tiba waktunya berpulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Dan kepada kita semua yang hadir, Allah mudahkan semua urusannya, Allah ringankan beban-beban hidupnya, Allah berkahi umur dan rezekinya, dan Allah anugerahkan keturunan-keturunan yang akan mendorong kita untuk masuk ke dalam surganya nanti di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna wa aba'ana wa ummahatina wa jami'a masyayikhina minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر للأموات المؤمنين واجعلهم في ألحادهم مطمئنين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهديهم إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا Aceh Besar وسائر بلاد المسلمين آمنة رخية وارزق أهلها من الثمرات إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا مجيب السائلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Dan pesan ketika makan nanti jangan lupa lihat sebelah. Ketika makan bersantai, bertenang, syok. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada nama fiyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.